Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 251 sampai 252. Yuanji, keluarga Si. Di aula utama, Si Lian, kepala keluarga Si, memandang Si Tongtian di depannya dengan mata tenang. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Si Tongtian melirik Si Lian, sedikit takut, tapi masih mengumpulkan keberanian untuk mengangguk. Si Lian menatap Si Tongtian, mau menjadi umpan meriam. Wajah Si Tongtian penuh dengan garis-garis gelap. Ayah, apakah anakmu seburuk itu? Wajah Si Lian tanpa ekspresi. Kamu baru tahu sekarang? Ekspresi Si Tongtian membeku. Apakah ini ayah kandungnya? Si Lian terus menyerang dan berkata, jangan ceritakan tentangmu. Meskipun kamu pergi ke sana, kamu akan dipukuli menjadi seekor anjing. Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan di sana? Jangan salahkan ayahmu. Saya sedang berbicara terus terang. Jika Anda pergi ke sana, bahkan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam, jangan lihat saya. Itu kebenarannya. Si Tongtian berkata dengan sungguh-sungguh, saya akui, saya tidak pandai bertarung, tapi saya masih pandai mengumpat. Si Lian sangat marah. Apakah kamu akan mengutuk monster jenius di alam semesta nyata sampai mati? Si Tongtian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika kamu memarahi mereka dengan baik, meskipun kamu tidak memarahi mereka sampai mati, kamu masih bisa membuat mereka kesal setengah mati. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku hampir membuatmu kesal, mati? Mendengar hal tersebut, Si Lian langsung geram dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Melihat hal tersebut, ekspresi Si Tongtian tiba-tiba berubah. Namun kali ini ia tidak bergeming, melainkan berdiri di sana. Melihat ini, sedikit kerumitan muncul di mata Si Lian, dan dia menghela nafas dengan suara rendah. Jangan bicara tentangmu. Bahkan keluarga Si kami tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah antara Guangxuan Universe dan Zen Universe. Tidak. Seluruh Yuanji kita tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Kita tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Ketika para dewa berperang, kita bahkan tidak dianggap manusia. Kita paling-paling dianggap sebagai semut yang lebih besar. Apakah kamu mengerti? Setelah Si Tongtian terdiam beberapa saat, dia berkata, Ye Guan adalah kakak laki-lakiku. Si Lian bertanya, lalu bagaimana? Si Tongtian tiba-tiba menyeringai. Ayah, aku tahu, aku telah menganggur sepanjang hidupku. Ayah tidak meremehkanku dalam segala hal yang aku lakukan. Itu normal. Aku benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Aku juga tahu itu orang-orang di klan mereka semua meremehkan saya. Dan mereka tidak ingin saya menjadi pewaris. Dan saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pewaris. Jika tebakan saya benar, ayah dan tetua keluarga tidak ingin aku menjadi pewarisnya, kan? Si Lian menatap Si Tongtian dan tidak berkata apa-apa. Si Tongtian tersenyum dan berkata, Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Sungguh, aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena tidak memenuhi harapan. Aku tidak bermaksud menjadi sensasional dengan mengatakan ini. Aku hanya ingin memberitahu ayah bahwa aku ingin untuk melihat alam semesta misterius. Si Lian berkata dengan tenang. Mengapa? Si Tongtian berkata dengan cepat. Ayah, situasiku telah mencapai titik terendah. Jika aku ingin kembali saat ini, hanya ada satu cara, yaitu dengan mengundang bantuan asing. Si Lian menatap Si Tongtian.
Ye Guan, si Tongtian mengangguk cepat. Ya. Si Lian bertanya, kamu menganggapnya sebagai kakak laki-laki tertua, dan apakah dia menganggapmu sebagai adik laki-laki? Si Tongtian berkata dengan serius, ayah, kamu bingung? Si Lian sedikit mengernyit dan mulai menggosok meja dengan tangan kanannya. Si Tongtian berkata dengan cepat, Guangxuan Universe berada dalam situasi yang sulit sekarang. Jika saya pergi, itu akan menjadi bantuan yang tepat waktu. Pada saat itu, ketika kakak tertua saya memanggil, apakah dia akan berani menolak saya? Selama dia tidak menolak, maka seluruh langit dan dunia akan tahu, Ye Guan adalah kakak tertua kita si Tongtian. Jadi, ayah, ketika ayah merekomendasikanku menjadi putra mahkota, aku mengundang kakak tertuaku untuk datang dan duduk di sini berani berbicara. Setelah si Lian terdiam beberapa saat, dia bertanya, bagaimana jika Guangxuan Universe kalah? Si Tongtian bertanya, bagaimana jika kita menang? Si Lian sedikit mengernyit, izinkan saya bertanya, bagaimana jika kita kalah? Si Tongtian kemudian bertanya, izinkan saya bertanya, bagaimana jika kita menang? Si Lian mengangkat tangannya dan menamparnya, lalu berkata dengan marah, apakah saya ayahnya, atau kamu ayahnya? Bentak, si Tongtian terjatuh ke tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Si Lian memandang si Tongtian di depannya dan tersentak, aku telah berbalik melawanmu. Apakah kamu ingin aku mengenalimu sebagai ayahku? Setelah si Tongtian bangun, dia sedikit terdiam. Melihat si Lian masih ingin terus bertarung, si Tongtian buru-buru berkata, ayah, coba pikirkan, Guangxuan Universe telah melawan alam semesta sejati selama puluhan juta tahun. Selama puluhan juta tahun, alam semesta Guangxuan belum dikalahkan, kali ini pasti tidak akan bisa dikalahkan. Si Lian menatap si Tongtian, bagaimana jika kita kalah? Si Tongtian terdiam. Astaga, ayah, apakah kamu seorang gangster? Jika kamu bukan ayah kandungmu, aku akan mengirimmu pergi. Luar biasa. Si Lian menatap si Tongtian, menunggu jawaban si Tongtian. Si Tongtian berkata dengan suara yang dalam, ayah, jika kita kalah, akibat terburuknya adalah kematian. Si Lian bertanya, apakah kamu tidak takut mati? Si Tongtian berkata, saya takut mati, tetapi saya lebih tahu bahwa sebelum mendapatkan keuntungan besar, pasti ada risiko yang besar. Jika saya tidak berbagi kesulitan dengan kakak laki-laki saya hari ini, bagaimana saya bisa berbagi kekayaan dan kehormatan dengan dia di masa depan? Si Lian bertanya lagi, apakah kamu sudah berpikir jernih? Si Tongtian mengangguk, berpikirlah jernih. Setelah si Lian terdiam lama, dia berkata dengan lembut, Tuan Jiang. Saat suara itu turun, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakang si Tongtian. Pria kuat di alam Dewa Kaisar, di belakang Tuan Jiang, ada 10 pria kuat misterius berjubah hitam. Semuanya adalah ahli di level puncak Time Immortal. Si Lian memandang si Tongtian dan berkata, bawa Tuan Jiang dan yang lainnya. Si Tongtian bingung, kenapa? Si Lian berkata dengan marah, apa gunanya pergi sendirian? Apakah kamu akan menimbulkan masalah? Si Tongtian Shan tersenyum. Si Lian berkata dengan lembut, bawa mereka ke sana. Itu masih bisa sedikit membantu, dan itu juga bisa memberimu beban. Kalau tidak, jika kamu pergi ke sana sendirian, meskipun kakak laki-lakimu menganggapmu serius,
orang lain tidak akan menganggapmu serius. Ya. Si Tongtian mengangguk. Saya mengerti, terima kasih, ayah. Saat dia mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tetapi jika ini terjadi, bukankah itu akan mempengaruhi klan kita? Si Lian dengan tenang berkata, jika Guangxuan Universe menang, kami akan tetap menjadi ayah dan anak. Si Tongtian tanpa sadar bertanya, bagaimana jika kita kalah? Si Lian menatap si Tongtian. Maaf, saya tidak tahu siapa kamu. Ekspresi si Tongtian membeku. Si Lian tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Setelah si Tongtian terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan menuju pintu, si Lian tiba-tiba berkata, tunggu. Si Tongtian menoleh untuk melihat si Lian, yang berbisik, kembalilah hidup-hidup. Si Tongtian menyeringai, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan bertarung. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku akan memarahimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit bersama Tuan Jiang dan yang lainnya. Si Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dasar bocah. Galaksi, sekte galaksi, di alam semesta Guangxuan, selain Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao, juga terdapat kekuatan super, yaitu sekte galaksi. Dan sekte Yinhe ini bisa dikatakan memiliki sejarah yang panjang, bahkan sebelum Akademi Guangxuan. Namun, galaksi selalu sangat istimewa dan jarang masuk Akademi Guangxuan. Selain itu, sekte galaksi juga merupakan satu-satunya kekuatan yang tidak berada di bawah yurisdiksi Akademi Guangxuan. Kekuatan ini kuno dan misterius di hati banyak orang di Akademi Guangxuan. Beberapa orang berpangkat tinggi mengetahui bahwa kekuatan ini terkait erat dengan keluarga Yang. Di dalam istana galaksi, seorang wanita sedang duduk di aula besar, dengan sejumlah besar dokumen diletakkan di depannya. Wanita itu mengenakan rok tinta, syal rambut panjang, dan penampilan yang tiada taraf. Dia mengenakan gelang tinta di tangan kirinya dan memegang pena di tangan kanannya sambil menilai dengan cepat di layar, sangat fokus. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba masuk ke aula. Dia membungkuk sedikit, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, pemimpin sekte Yang, sesuatu terjadi di alam semesta Guangxuan. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening dan berkata, katakan. Pria paruhbaya itu berkata dengan suara yang dalam alam semesta sejati telah sepenuhnya menyatakan perang terhadap generasi muda alam semesta Guangxuan. Deklarasi perang penuh. Wanita itu sedikit menyipitkan matanya dan meletakkan pena di tangannya. Dia memandang pria paruhbaya itu dan berkata, generasi muda telah menyatakan perang skala penuh. Pria paruhbaya itu mengangguk sedikit, lalu berkata, ya, Master Sekte, apa yang harus kita lakukan? Wajah wanita itu tanpa ekspresi, kamu masih harus bertanya, kirimkan perintah kepada seluruh anak muda di galaksi untuk segera datang ke Istana Galaksi. Mereka yang tidak datang dalam waktu 1/4 jam akan dikeluarkan dari sekte galaksi segera dan tidak akan pernah dipekerjakan. Pria paruhbaya itu membungkuk dalam-dalam dan mundur. Deklarasi perang penuh. Di aula, mata wanita itu berangsur-angsur menjadi dingin. Seseorang datang. Setelah suara itu turun, seorang lelaki tua muncul tidak jauh di depan wanita itu. Wanita itu berkata dengan dingin,
Kirimkan perintah ke Feng Chaoge untuk segera memanggil semua orang kuat di alam abadi dan di atasnya di Sekte Yinhe kita untuk datang ke istana Yinhe. Saya akan menemui mereka dalam waktu 1/4 jam. Mereka yang tidak datang akan dibunuh tanpa ampun. Orang tua itu membungkuk dalam-dalam lagi dan menghilang dengan tenang. Wanita itu berkata lagi, "Ini dia." Seseorang, suara itu jatuh, dan seorang wanita berbaju hitam muncul tidak jauh di depan wanita itu. Wanita itu memandang wanita berbaju hitam, suruh pavilion Xiambao segera mengaktifkan semua susunan teleportasi yang menuju ke Guangxuan Universe. Setelah setengah jam, semua orang akan segera pergi ke Guangxuan Universe. Wanita berbaju hitam itu membungkuk sedikit, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia mundur. Hanya ada satu wanita yang tersisa di istana. Wanita itu tidak lain adalah Yang Lian Xuang, pemimpin Sekte Galaksi di Bima Sakti saat ini. Mata Yang Lian Xuang menyipit alam semesta yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia secara alami mengetahui kekuatan ini, karena Bima Sakti juga terlibat dalam pertempuran itu. Seberapa brutalkah pertempuran itu? Dan sekarang, ia hadir lagi. Tapi kali ini, generasi mudanya, generasi muda, memikirkan hal ini. Yang Lian Xuang tiba-tiba berdiri dan meninggalkan aula. Di kedalaman kehampaan yang tak berujung ini, ada seorang wanita duduk bersila. Dia mengenakan gaun merah, rambut panjangnya diikat santai di belakang kepalanya, tangannya dilipat di atas lutut, seluruh tubuhnya seolah-olah dia adalah dirinya sendiri, satu dengan langit berbintang. Di sebelah kirinya, ada menara hitam kecil, pena, dan pohon emas tergantung. Di sebelah kanannya, ada batu hitam yang melayang di udara. Batu ini memancarkan kekuatan yang sangat aneh dan misterius, mengguncang seluruh kehampaan dan membuatnya terdistorsi dan ilusi, sangat menembus. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Yang Lian Xuang. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Yang Lian Xuang, sekte guru. Yang Lian Xuang memandang langit berbintang di kejauhan dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Orang tua itu berkata dengan cepat, "Pemimpin muda sekte, dia telah membangkitkan garis keturunannya di api penyucian. Dan sekarang dia telah mencapai puncak negeri ajaib waktu. Dia ingin berlari menuju Kaisar Ilahi." Setelah Yang Lian Xuang terdiam beberapa saat, bangunkan dia. Orang tua itu tercengang, "Master Sekte ini." Yang Lian Xuang berkata dengan lembut, "Katakan padanya bahwa kakaknya akan dipukuli oleh sekelompok orang." Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah darah, dan dia langsung berdiri. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang berubah menjadi lautan darah dipenuhi dengan niat membunuh dan permusuhan. Dan mata wanita itu saat ini seperti lautan darah. Dan rambut hitam di kepalanya juga berubah menjadi merah darah saat ini, seperti dewa pembunuh yang datang dari neraka. Yang Lian Xuang tampak serius. Wanita itu memandang Yang Lian Xuang dan berkata dengan suara tanpa emosi, "Pertarungan kelompok." Yang Lian Xuang mengangguk. Wanita itu berkata datar, "Persetan." Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi aliran darah dan menghilang di kejauhan. Yang Lian Xuang, bab 252, Wu Bian, kamu sangat bejat. Bima Sakti,
Di sebuah gedung tinggi di suatu tempat, di aula mewah, seorang pria paruh baya sedang berbaring di sofa. Pria paruh baya itu menyilangkan kaki dan memegang sebotol anggur di tangan kanannya jauh sekali dengan ketertarikan. Seorang perawan, seorang wanita memakai sangat sedikit, hanya beberapa helai kain, sedikit sekali, semua orang mengerti. Wanita itu memutar pinggangnya, menari pantatnya, mengedipkan mata pada pria paruh baya itu dari waktu ke waktu, lalu menggelengkan kepalanya. "Di mana kamu gemetar? Jangan berani mengatakannya." Mata pria paruh baya itu berbinar ketika melihatnya. Lalu dia berdiri dan mulai gemetar juga. Selamat bersenang-senang. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba muncul di kuil. Melihat kemunculan biksu itu secara tiba-tiba, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah, lalu dia menyingkir. Biksu itu melirik wanita itu dan tertegun. Kemudian dia segera menutup matanya dan mengatupkan kedua tangannya. "Wu Bian, kamu bejat sekali, Amitabha, Amitabha." Wu Bian melirik biksu itu, sedikit kecewa. Dia berbaring, lalu berkata, "Seng Wu, jika kamu bukan kepala Akademi Guangxuan, apa yang kamu lakukan di sini?" Seng Wu berjalan cepat ke arah Wu Bian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wu Bian, alam semesta Zen telah menyatakan perang skala penuh terhadap alam semesta Guangxuan." Wu Bian mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Apa hubungannya dengan saya?" Seng Wu sedikit mengernyit, "Mengapa itu tidak penting?" Wu Bian berkata dengan lembut, "Seng Wu, saya bukan dari Akademi Guangxuan." Seng Wu berkata dengan suara yang dalam, "Anda juga telah mencoba yang terbaik untuk melindungi Guangxuan Universe. Kali ini, Guangxuan Universe sedang dalam masalah. Apakah Anda benar-benar ingin duduk santai dan tidak melakukan apapun?" Wu Bian berkata dengan tenang, "Bajingan itu membunuh semua muridku dan masih ingin aku membantunya bertarung?" Seng Wu menghela nafas dengan suara rendah. "Katakan padaku, jika kamu menerima murid, mengapa kamu menerima orang seperti itu?" Wu Bian menyesap anggurnya dan berkata, "Bibinya hampir membunuhku." Seng Wu buru-buru berkata, "Kamu tahu sifat Tianming. Dia tidak membunuh tubuhmu. Ini sudah memberimu banyak wajah. Coba pikirkan, dari masa lalu hingga sekarang, selain memberikan muka kepada saudaranya, dia juga memberikan wajah siapa?" Keheningan tanpa akhir, Seng Wu melanjutkan, "Wu Bian, Guangxuan Universe membutuhkanmu sekarang." Wu Bian menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin peduli lagi dengan urusan alam semesta Guangxuan, dan saya tidak bisa. Selain itu, klan yang telah lahir, satu lagi dari saya tidak lebih, dan satu lagi berkurang dari saya, tidak lebih." Seng Wu memasang ekspresi rumit di wajahnya. "Apakah kamu benar-benar tidak bertanggung jawab atas alam semesta Guangxuan? Apakah kamu masih ingat saat kamu dan ahli pedang serta yang lainnya memasuki alam semesta sejati dan membunuh alam semesta sejati hingga mencapai titik ketakutan?" Wu Bian tersenyum dan berkata, "Semuanya sudah berlalu." Biksu Wu menghela nafas pelan. Wu Bian melirik ke arah Seng Wu, lalu berkata, "Seng Wu, lafalkan sutramu dengan hati-hati dan sebarkan dharmamu. Jangan khawatir tentang hal-hal di atas, itu di luar kendalimu." Seng Wu memandang Wu Bian, "Dia adalah putra saudaramu." Terjadi keheningan tanpa akhir. Seng Wu berkata lagi, "Pertempuran yang belum diselesaikan oleh generasi Anda sebelumnya.
sekarang dilakukan oleh generasi ini, dan dia baru berusia 18 tahun. Wu Bian, sudah saya katakan, terserah Anda apakah Anda ingin membantu atau bukan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Di aula, setelah hening beberapa saat, guru tanpa batas perlahan membuka telapak tangannya. Pada saat ini, tidak ada keberuntungan di sekujur tubuhnya. Setelah pertempuran itu, semua keberuntungannya hilang. Tidak lagi dilindungi oleh pemilik Avenue Pen. Apa artinya jika tidak ada perlindungan dari penguasa Dao Debi dan tidak ada perlindungan dari takdir? Itu artinya kamu akan benar-benar mati. Wu Bian berjalan perlahan ke jendela. Dia melihat ke bawah di suatu tempat dan berkata dengan lembut, Tuan Pena Dao Agung, apakah kamu akan berpihak pada alam semesta sejati kali ini? Atau apakah kamu memiliki niat lain? Saat ini, Wu Bian tiba-tiba melihat ke suatu tempat di jalan. Di jalan itu, seorang wanita sedang berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan rok linen sederhana dan kepang panjang, yang sangat panjang hingga mencapai pantatnya. Di pelukan wanita itu, dia menggendong seekor anak kucing berwarna putih. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah yang tidak terbatas. Hanya pandangan sekilas yang tidak disengaja ini. Ledakan, murid Tuan tanpa batas tiba-tiba menyusut, dan pada saat itu, dia langsung jatuh ke dalam jurang hitam pekat tanpa batas. Dan sepertinya tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sama sekali, Tuan tanpa batas merasa ngeri di dalam hatinya. Saat ini, wanita itu mengalihkan pandangannya dan berjalan ke suatu tempat. Wu Bian kembali ke tempat semula, wajahnya pucat dan penuh keterkejutan, dan dia segera menunduk. Saat ini, wanita itu berjalan ke sebuah rumah, di mana seekor anjing kuning besar menghentikan wanita itu, dan sesaat, anjing itu langsung berlutut di tanah sambil gemetar. Wanita itu berjalan perlahan menuju rumah. Wu Bian terkejut. Siapa ini? Medan perang virtual. Di langit berbintang, dua wanita berjalan perlahan. Wanita di sebelah kiri, mengenakan gaun seputih salju, secantik dewi yang keluar dari lukisan. Di sebelah kanan, wanita berambut perak, mengenakan jubah salju, dan wajahnya juga sangat cantik. Dua wanita, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing. Kedua orang ini adalah Nalan Jia dan Jixuan. Di sekelilingnya, bintang-bintang terang, tenang, dan dalam. Keduanya berjalan lama tanpa bicara. Pada saat ini, Nalan Jia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan naring perlahan melayang di depan Jixuan. Jixuan memandang Naji di depannya dan bertanya-tanya, Nona Nalan, apa ini? Nalan Jia tersenyum dan berkata, Guangxuan Divine Armor. Jixuan memandang Nalan Jia dan tidak berkata apa-apa. Nalan Jia berbisik, kali ini sangat berbahaya. Jixuan memandang Nalan Jia, menurutmu mengapa aku ingin ikut perang? Nalan Jia memandang Jixuan, yang tersenyum dan berkata, dia tidak menyukaiku. Nalan Jia berbisik, Nona Jixuan, saya tidak tahu bagaimana menghadapi Anda, tapi bagaimanapun juga, saya tetap berharap Anda bisa selamat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jixuan tiba-tiba bertanya, kenapa Nalan Jia tidak menoleh ke belakang? Karena jika terjadi sesuatu padamu, dia pasti akan sangat sedih. Jixuan terdiam.
Nalanja menambahkan, terakhir kali, dia sangat sedih. Tapi dia tidak menunjukkannya di depan Anda. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menghilang tidak jauh. Di tempat, Ji Xuan tiba-tiba tertawa, tersenyum, tetapi air mata mengalir. Di suatu tempat di kehampaan, seorang wanita sedang duduk bersila di tanah, dengan tangan terlipat di dada. Pada saat ini, dia memancarkan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Orang ini tidak lain adalah Ao Qian. Ketika Ye Guan pergi, dia, Jixuan, Nanling dan yang lainnya berlatih keras satu persatu. Karena mereka bertiga sangat berbakat, Akademi Guangxuan secara alami akan mencurahkan seluruh upayanya untuk mengembangkan mereka. Sekarang, Ao Qian telah mencapai negeri dongeng. Saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Ao Qian sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat. Orang yang datang tak lain adalah Nalan Jia. Ao Qian memandang Nalan Jia dan tidak berkata apa-apa. Nalan Jia menghampiri Ao Qian dan tersenyum tipis, "Nona Qian." Ao Qian berdiri dan hendak memberi hormat, tapi Nalan Jia menghentikannya. Nalan Jia mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya pada Ao Qian, "Ini untukmu." Ao Qian melihat botol giok putih di depannya dan bertanya-tanya, "Ini dia?" Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Esensi darah Nona Eria." Eria, kepala Akademi Iblis, tidak ada monster terkuat di alam semesta Guangxuan saat ini. Ao Qian tampak terharu, ini bisa mengubah takdirnya. Nalan Jia mengeluarkan naji lainnya dan menyerahkannya kepada Ao Qian. Ini adalah Guangxuan Divine Armor, yang saat ini merupakan armor pertahanan terkuat di alam semesta Guangxuan kita. Ao Qian memandang Nalan Jia. Kenapa? Nalan Jia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalian semua suka menanyakan pertanyaan ini. Ao Qian menatap langsung ke arah Nalan Jia dan berkata langsung, "Nona Nalan, saya juga menyukai Xiao Guan." Nalan Jia mengangguk. "Aku tahu." Ao Qian sedikit terkejut, lalu berkata, "Kami adalah saingan cinta." Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Lalu bagaimana?" Ao Qian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tidak takut aku akan membawa Xiao Guan pergi?" Nalan Jia tersenyum tipis. "Terima kasih." Ao Qian tercengang. Nalan Jia berkata dengan lembut, "Terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Tentu saja, ini adalah masalah antara kamu dan dia. Bukan hakku untuk mengucapkan terima kasih, tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Ao Qian memegang botol giok putih dan tetap diam. Tanah budidaya lainnya, pada saat ini, tanah budidaya ini memancarkan energi magis yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang tanah dan kehampaan terus bergetar, yang sangat menakutkan. Di tengah tempat latihan, seorang wanita berdiri di udara. Di tangan kanannya, dia memegang tongkat dan memancarkan aura yang kuat. Nanling satu persatu, sejak Ye Guan pergi sebelumnya, dia telah berlatih keras. Dan dengan warisan hukum Shinto, dia secara alami menjadi target pelatihan utama Akademi Guangxuan. Pada saat ini, Nanling tiba-tiba melambaikan tongkatnya dengan tangan kanannya, dan dalam sekejap, ribuan guntur dan api menyapu seluruh kehampaan.
Ledakan, dalam sekejap, seluruh langit berbintang berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Nanling. Pesulap alam suci, sekarang, dia akhirnya mencapai level penyihir suci, dan dia bukanlah penyihir suci biasa. Lagi pula, dia mengembangkan kode Shinto yang ditinggalkan oleh Master Pena Dao. Nanling sangat bersemangat saat ini. Dia melirik tongkat di tangannya, lalu menyeringai, "Aku akhirnya bisa membantu adik laki-lakiku." Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Nanling menoleh untuk melihat satu persatu. Saat dia melihat orang itu datang, dia tercengang. Orang yang datang tak lain adalah Nalan Jia. Melihat Nalan Jia, Nanling ragu-ragu satu persatu, lalu berkata, "Nona Nalan." Nalan Jia menghampiri Nanling Yiyi dan berkata sambil tersenyum, "Nona Yiyi, selamat." Nanling tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih." Nalan Jia tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Nanling Yiyi. "Gadis Yiyi, ini dia." Nanling sedikit bingung satu persatu. Apakah ini yang terjadi? Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Lihat." Nanling membuka telapak tangannya satu persatu. Pada saat ini, sebuah tongkat muncul di tangannya. Tongkat itu berwarna hitam pekat, panjangnya 6 kaki, dan ujungnya sedikit melengkung. Sebuah lampu kristal bening tergantung di bagian atas ekornya. Lampu ditambatkan ke Brontosaurus dengan 2 lengan panjang. Melihat staf ini, Nanling tercengang. "Nona Nalan, apakah ini?" Nanling tersenyum satu persatu dan berkata, "Kamu mendesakku?" Nanling ragu-ragu satu persatu, lalu mengaktifkan tongkatnya. Ledakan, kedua naga petir itu langsung menyemburkan 2 pancaran petir. Dalam sekejap, seluruh tongkatnya langsung ditutupi oleh pancaran petir dan berubah menjadi tongkat petir. Kilatan petir memancarkan kekuatan mengerikan. Nanling tampak tergerak satu persatu. Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Staf ilahi naga petir saat ini merupakan staf tingkat tertinggi di alam semesta Guangxuan, di tingkat Kaisar Dewa." Nanling memandang Nalan Jia satu persatu. "Nona Nalan, ini terlalu berharga." Nalan Jia menggelengkan kepalanya, "Tidak mahal." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke depannya. Ada juga sepotong Guangxuan Divine Armor di dalamnya. "Kamu bisa menyimpannya." Nanling memandang Nalan Jia satu persatu. "Nona Nalan, ini." Nalan Jia tersenyum tipis, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di tempat yang sama, Nalan Jia melihat ke arah tongkat dan naji di tangannya, diam. Di kejauhan, seorang wanita muncul di samping Nalan Jia. Orang yang datang tidak lain adalah Li Banzi. Li Banzi berkata dengan lembut, "Xiao Jia, apakah kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka?" Nalan Jia mengangguk. "Bisakah aku bertarung berdampingan dengan Xiao Guan dalam pertempuran ini?" Li Banzi mengangguk. "Tidak. Sekarang Nalan Jia memiliki status khusus, tentu saja dia tidak bisa bertarung. Boleh saja kalau kita menang, tapi kalau kalah akan sangat mempengaruhi moral militer." Jenis yang menghancurkan. Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Jika sesuatu terjadi pada mereka, Xiao Guan akan sedih." Li Banzi terdiam. Nalan Jia tersenyum tipis. Saat ini, yang terpenting adalah semua orang bekerja sama menghadapi alam semesta yang sebenarnya. Semua hubungan pribadi antar anak hanyalah masalah sepele.
Li Banzi mengangguk sedikit, kilatan apresiasi muncul di matanya. Saat ini, jika masih ada rasa cemburu di Guangxuan Universe, niscaya akan membuat Zen Universe tertawa setengah mati. Segera, keduanya pergi. Setelah Ye Guan kembali ke medan perang Su Zhen, dia menemui kehampaan. Tidak jauh dari sana, seorang pria duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh 9 hukum. Kamu King, saat ini, Ye King juga telah mencapai negeri dongeng manusia. Selama periode ini, tanpa Ye Guan, promosi Ye King tidak diragukan lagi adalah yang paling menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan setiap hari. Selain itu, Akademi Guangxuan membantu Ye King menemukan prinsip Dao lainnya, dan dengan 9 prinsip Dao bergabung dengannya, kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Pada saat ini, seolah dia menyadari kedatangan Ye Guan, Ye King membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Guan, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Dan kemudian dia berubah menjadi sambaran petir dan muncul di depan Ye Guan, tersenyum. Kamu Guan, saudara Guan. Ye Guan tersenyum tipis. Apakah lukanya sudah sembuh? Ye King mengangguk. Hampir siap. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu bagus. Ye King memandang Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, mari kita bandingkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kenapa? Ye King tersenyum dan berkata, aku ingin bersaing denganmu ketika aku masih di keluarga Ye, biar ku beritahu. Pada saat itu, aku juga ingin menjadi pewaris. Tapi sayangnya, aku tidak bisa mengalahkanmu di depan. Jadi aku harus mengaku kalah. Ye Guan tersenyum, kalau begitu, mari kita bandingkan. Mendengar ini, Ye King tiba-tiba berkata dengan semangat, oke. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Ledakan di langit utara yang jauh. Ruang dan waktu di sana tiba-tiba terbelah. Dan kemudian, cahaya keemasan menyebar selebar ribuan kaki. Sungguh alam semesta, melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya. Setelah Ye King terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, sepertinya diskusi kita akan ditunda. Ye Guan mengangguk. Ya, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, kedua bersaudara itu gemetar dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kejauhan. Saat ini, semua monster jenius dari Guangxuan Universe telah muncul ribuan kaki di depan cahaya keemasan itu. Alam semesta yang sebenarnya ada di sini. Ye Guan berdiri di depan, memandangi cahaya keemasan. Pada saat ini, banyak dewa dan jenius tiba-tiba muncul dari kedalaman cahaya keemasan. Ledakan dalam sekejap. Seluruh ruang dan waktu di medan perang virtual mendidih. Dewa-dewa yang padat dan makhluk-makhluk kuat terus mengalir keluar dari jalan emas, dan auranya seperti gelombang yang menekan menuju alam semesta Guangxuan. Secara bertahap, waktu dan ruang di seluruh medan perang virtual mulai menjadi ilusi. Kota, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari kedalaman kehampaan. Saat suara itu jatuh, waktu dan ruang di medan perang Void Realm kembali normal dan menjadi tidak dapat ditembus. Setiap sen. Dalam kehampaan, seorang wanita melihat segala sesuatu di bawah. Wanita ini tidak lain adalah Mu Nian. Saat ini, dia secara pribadi menekan dunia di sini. Di sisi Guangxuan Universe, semua orang melihat jutaan dewa yang mengalir dengan ekspresi yang sangat serius.
Yang datang semuanya generasi muda. Jumlah orang ini tidak diragukan lagi telah membuat Guangxuan Universe kewalahan. Meski ekspresi mereka serius, tidak ada yang menunjukkan rasa takut. Jadi bagaimana jika kita mendapat 10 juta lagi? Di Guangxuan Universe, saya telah kalah dan mati. Tetapi saya tidak pernah takut. Siapapun yang berani berdiri di sini hari ini siap mati dalam pertempuran. Kamu melihat ke arah dewa yang padat. Setelah hening lama, dia tersenyum sedikit, melompat, dan muncul di depan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat kejutaan dewa di depannya. Siapa yang datang? Bersambung.